Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi dengan kakak Suhardianto. Biasa di sini panggilan Adi ya. Kali ini kakak akan membahas untuk materi kelas 5 di kelas 5 SD. Di sini untuk di semester 2 di bab kedua ada materi tentang perbandingan dan skala. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang skala. Jadi untuk materi kelas 5 mungkin masih agak kesulitan belajar tentang skala karena misalnya kita masih belajar di rumah ya. Nah, kakak akan sedikit bahas tentang contoh bagaimana cara menyelesaikan skala. Oke adik-adik sekalian, di sini kakak sudah tuliskan tentang skala, ya ada rumusnya. Nah, kita ketahui dulu apa sih sebenarnya skala itu. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Nah, ini misalkan kayak gini deh. Ini misalkan kalian menemukan peta gitu ya, atau atlas dan sebagainya. Nah, misalkan ada peta. Nah, di sini tertuliskan skalanya adalah 1/2 juta. Apa sih arti 1/2 juta itu? 1/2 juta itu artinya adalah setiap 1 cm pada peta jarak sebenarnya itu adalah 2 juta cm, atau bisa juga kita buat 1 cm mewakili ini 1 cm pada peta ini mewakili 2 juta cm jarak sebenarnya. Atau bisa kita buat simpelnya 1 cm ini mewakili 20 km di sebenarnya. Nah, ini arti skala ya. Sekarang bagaimana dengan cara menentukan skala? Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Nah, di sini kakak sudah tuliskan, kita misalkan saja skala kita simbolkan dengan S. Nah, skala dengan S berarti S sama dengan jarak pada peta atau JP per jarak sebenarnya atau JS. Nah, untuk mempermudahnya kita akan buat rumus segitiga. Jadi di sini ada S skala, ini ada JP jarak pada peta, kemudian di sini ada JS atau jarak sebenarnya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kalau misalkan kita diminta tentukan skala, berarti kita tutup skala S. Nah, berarti JP per JS. Ini kalau kita cari skala atau S ya. S berarti JP dibagi JS. Kemudian bagaimana dengan ketika kita menemukan soal diminta jarak pada peta. Jarak pada peta kita tutup. Nih, berarti S dikali JS. Jadi JP sama dengan S dikali JS. Nah, terus bagaimana kalau kita diminta menentukan jarak sebenarnya? Tutup JS. Ini JS sama dengan, karena dia ke bawah berarti dibagi ya. Jadi ini JP dibagi S. Kalian buat sendiri boleh, kita buat berdatar juga boleh. Tapi untuk mempermudahnya kita buat berdatar karena nanti skalanya adalah bentuk perbandingan, gitu ya. Nah, jadi ingat kalau misalkan ditanya skala, jadi cara menentukannya begini. Kalau berdatar kita kali, kalau turun kita bagi. Nah, sekarang misalkan S berarti JP per JS. Kalau cari JP berarti karena mendatar kita kali S dikali JS. Kemudian kalau cari JS atau jarak sebenarnya berarti JP dibagi S. Nah, ini untuk rumus menentukan skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ya, kakak sudah buatkan 3 contoh di sini yang masing-masing mewakili untuk menentukan skala, kemudian untuk menentukan jarak pada peta, dan untuk menentukan jarak sebenarnya. Nah, sekarang contoh pertama,
Misalkan ini kita diketahui jarak kotak A dan B pada peta ini 5 cm dan jarak sebenarnya 30 km. Tentukan skala peta. Nah, peta atau peta ya. Oke. Di sini jarak pada peta berarti kita boleh buat diketahui dulu ya. Ini jarak pada peta berarti JP ini 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya ini kita bisa simbolkan dengan JS 30 km. Tentukan skala peta. Nah, nanti ditanya skala, kita bisa buat bit ini skala. Nah, untuk menentukan skala kita bisa gunakan rumus JP per JS. Jadi S sama dengan JP per JS. Pokoknya hati-hati di sini kita lihat JP-nya satuannya adalah cm, sedangkan JS-nya jarak sebenarnya satuannya adalah kilometer. Kalian boleh ubah di sini langsung jadikan cm atau boleh nanti juga dirubah ketika waktu membaginya sama. Jadi kalau kalian mau rubah di sini, ini kita rubah ke kilometer, dari kilometer ke centimeter itu turun 5. Turun 5 berarti kita kali dengan 100.000. Jadi ini 30 dikali 100.000 jadi 3 juta. Nah, ini 3 juta cm. Nah, lalu kita tentukan skalanya. Skala jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 5 per jarak sebenarnya adalah 3 juta. Jadi di sini 3 juta kita buat. Nah, kemudian kita sederhanakan. Biasanya skala itu dia menggunakan perbandingan 1 berbanding berapa, gitu ya. Jadi ini kita bagi, kita sederhanakan, bisa kita bagi 5 semua. Jadi 5 dibagi 5 ini 1. 3 juta dibagi 5 ini 30 dibagi 5 6. Jadi masih ada nolnya 5, 600.000. Nah, jadi skalanya adalah 1 berbanding 600.000. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1. Baiklah adik sekalian, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini jarak kotak A dan B pada peta adalah 3,4 cm. Skala 1 berbanding 400.000. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Nah, untuk soal nomor 2 ini, jadi yang diketahui adalah jarak pada peta atau JP. Jarak pada peta 3,4 cm. Kemudian skala 1 berbanding 400.000. S-nya 1 berbanding 400.000. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Ya, kita diminta tentukan jarak sebenarnya atau JS. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini ya, jadi kita bisa gunakan rumus yang ini karena ditanya adalah JS. JS berarti JP dibagi S, atau yang ini kita tutup. Jadi kalau kalian untuk mempermudah hafalnya, kamu harus segitiga seperti ini. Nanti kalau ini sudah, kita tinggal tutup aja. Berarti JS JP dibagi S. JS ini penyelesaiannya. Penyelesaian JS sama dengan JP dibagi S. Nah, JP-nya sudah diketahui adalah 3,4. 3,4 dibagi 1 berbanding 400.000. Dibagi 1 berbanding 400.000. Nah, sekarang tinggal kita balik. Oke, ini yang saya ini ya. Kita skip dulu. Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Tadi sudah kita catat di sini jarak pada petanya di 3,4, kemudian skalanya 1 berbanding 400.000. Nah, kita buat
atau kita rubah ya sesuai dengan sifat pembagian pecahan. Jadi ini kita bisa rubah 3,4 bagi, kita rubah jadi kali, kemudian yang ini kita balik jadi 400.000 per 1. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, di sini ada koma. Jadi kalau ada koma seperti ini di sini ada satu angka sudah koma, kita bisa hilangkan satu nolnya. Jadi tinggal 34. Ini tinggal 40.000 dibagi 1, jadi 40.000. Nah, tinggal kita kalikan saja. 34 dikali 4, 4 kali 4 16, 4 kali 3 12, tambah 1 13 ya. Jadi 136 tambah nolnya 4. 1 2 3 4 cm. Nah, karena soal nomor 2 ini ditanya kilometer, berarti ini kita ubah terlebih dahulu ke kilometer. Jadi di sini kalau dari kilometer ke sentimeter kan dia turun 5. Kalau sentimeter ke kilometer dia naik 5. Berarti kita bagi 100.000. Bisa caranya dengan cara seperti ini. 1 2 3 4 5. Berarti sini. Jadi kita bisa ulang ya. 1 2 3 4 5. Jadi 13,6 kilometer. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke, berikutnya untuk soal nomor 3. Satu contoh lagi. Jarak rumah Zaki dan sekolah adalah 3 km. Jadi ya, di sini diketahui jarak rumah Zaki dan sekolah adalah 3. Nah, karena ini jarak rumah dan sekolah 1 km, ini berarti jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 3 km. Kemudian jika Zaki ingin menggambarnya dengan skala 1 berbanding 60.000, nanti ini skala 1 berbanding 60.000. Tentukan berapa sentimeter jarak rumah Zaki ke sekolah pada gambar. Nanti yang ditanya adalah jarak pada peta. Nah, kita buat penyelesaian ya, penyelesaian. Nah, JP berarti kita tutup JP S dikali JS, kayak gini boleh. Jadi JP S dikali JS. Nah, untuk JS nya di sini kilometer adik-adik sekalian. Jadi kita rubah terlebih dahulu JS nya ini menjadi sentimeter. Jadi kita kali 100.000. Jadi 300.000 cm. Nah, baru kita gantikan skala 1 berbanding 60.000, 1 per 60.000 dikali JS ini 300.000. Kita bisa coret 1 2 3 4. Nah, 30 dikali 1 30 dibagi 6, 30 dibagi 6 5. Jadi jarak pada peta atau jarak pada gambar yang dibuat oleh Zaki ini berarti 5 cm. Oke adik-adik, ini untuk pembahasan tentang skala. Jadi sebenarnya tidak begitu rumit ya. Jadi kalau kita ikuti jalan, sebenarnya banyak sekali jalan-jalan atau cara-cara untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal seperti ini. Jadi ini alternatif. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan skala. Oke, jika adik-adik ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih kurang paham, silakan adik-adik komentar di bawah. Nanti kita akan coba beri penjelasannya. Atau untuk adik-adik sekalian yang ingin berlatih, nanti setelah ini kakak akan berikan beberapa soal latihan. Jika adik-adik bisa latihan sendiri nanti untuk berlatih ya. Jadi dalam matematika itu biasanya kalau kita sering berlatih, kita akan mudah untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke,
Baiklah, mungkin sekian dulu dari kakak. Kita sambung di materi-materi pelajaran berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, adik-adik sekalian mudah menangkap atau memahami pelajaran matematika, dan mudah-mudahan apapun yang kita cita-citakan nanti akan terwujud dan tercapai. Semangat, tetap belajar ya, walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat. Kakak Eri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.